Halo, good morning all. Good morning. Okay, how are you today? Oke. Hari ini kita akan mulai ya materi pembelajaran baru kita, yakni tentang mengenal Yesus dan karya-karyanya. Setelah kemarin kita belajar tentang tokoh-tokoh perjanjian lama, sekarang kita akan belajar tentang Yesus dan karya-karyanya. Apa yang akan kita pelajari bersama ya pada materi ini bisa kalian lihat. Jadi bahwa kalian bisa meneladani siapa? Nikodemus. Nikodemus itu adalah orang yang tulus mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran yang sejati. Dan Nikodemus itu juga orang yang berani berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya, ya, dan dia mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, tentu hari ini nanti kita akan mengadakan juga sedikit evaluasi untuk mengetahui proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya, aku cek dulu kehadiran kalian semua, ya. Alex hadir ya, Theo hadir, Oliver hadir. Sudah sembuh dari sakit, Oliver? Oke, baik. Rachel dan Rachel, oke, lengkap semua. Kita siapkan nanti kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah diberikan kesehatan. Pada hari ini kami akan belajar bersama Nikodemus yang sangat mengagumi Yesus. Nikodemus ingin mendapatkan pengetahuan yang baik dan benar dari Yesus. Semoga Roh Kudus juga menerangi hati dan hati kami saat belajar bersama. Doa ini kami sampaikan padamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk mendalami tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, kita akan coba ya cek dulu pengalaman kalian tentang sikap jujur. Kalian tahu apa sih jujur itu? Berkata yang sebenarnya. Ada lagi, jujur itu apa? Tidak berbohong. Nah, apa itu jujur? Apa yang ada di sana? Tahu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita kebingungan cari istilah, kita bisa cari di sana, semua ada. Jujur itu apa sih? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia ternyata jujur itu ada 3 arti. Baik, apa saja itu? Yang pertama artinya apa? Lurus hati, atau tadi dikatakan Oliver, tidak berbohong, atau dia tadi mengatakan apa? Berkata apa adanya. Kemudian yang kedua, tidak curang. Itu juga jujur. Saat bermain biasanya kita juga harus bersikap jujur, ya kan? Tentu kalian masih ingat waktu kita kelas 2 kita belajar tentang bermain bersama. Sikap yang baik adalah jujur, mematuhi aturan. Masih ingat pelajaran kelas 2? Iya, betul sekali. Dan yang ketiga adalah tulus dan Pas itu kelas 2 aku baca semua itu babnya. iya, mantap. Oke, baik. Ya, itu yang ketiga adalah sikap yang tulus ikhlas. Itu dari kata sifatnya. Nah, kata bendanya tentu berhubungan dengan keadaan. Nah, jujur itu memiliki 2 pengertian. Jadi jujur yang pertama dalam perkataan, yang kedua jujur juga dalam
perbuatan. Seperti tidak curang. Kenapa? Seperti tidak curang. Betul. Iya. Sikap tidak curang itu juga termasuk jujur dalam perbuatan. Buat. Iya, masuk dalam perbuatan. Kan umpamanya kalian waktu main, harusnya dia melangkahnya harusnya ke kanan, tetapi dia malah ke kiri supaya dia menang. Ini kan perbuatan, ya kan? Jadi itu bagian dari jujur tapi pada perbuatan. Nah, kenapa? Nah, ini dia, ya. Dari pikiran kita yang murni, pikiran kita yang bersih, disitulah akan keluar perkataan yang benar-benar kita jaga kebenarannya. Itulah sikap jujur. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita selalu ingat, omongan saya ini benar gak ya? Jadi kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar. Oke, itu tentang jujur dalam perkataan. Nah, jujur dalam perbuatan bagaimana? Muncul dari dalam hati. Dalam hati yang suci itulah orang akan selalu berkehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tulus. Jadi tidak ada keinginan untuk dipuji, keinginan untuk apa yang menguntungkan diri sendiri. Itulah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Aman dan nyaman meskipun mengalami kekurangan, kelemahan, ada kesalahan sekalipun. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, ya. Kadang-kadang orang itu karena punya kelemahan, punya kesalahan, punya kekurangan, lalu ditutupi dengan sikap-sikap yang tidak jujur itu, supaya nggak ketahuan bahwa dirinya memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, hari ini inilah ya poin penting yang kita pelajari, ya. Karena apa? Karena ketakutan mengakui kebenaran itulah kebiasaan buruk yang memang harus kita buang dari kehidupan kita. Karena kalau kita terus membiasakan diri tidak mau mengakui kebenaran, menutupi kekurangan kita, menutupi kesalahan dengan sikap tidak jujur, itu lama-lama akan menjauhkan kita dari berkat dan keselamatan yang dari Tuhan. Ya, maka sikap-sikap seperti ini, kalau begitu harus kita ganti dengan semangat yang baru. Ya, berani bersikap jujur. Tadi kata dia mengatakan apa adanya, itulah kebenaran. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang bijaksana, memilih jalan kehidupan kita. Berani mengubah cara-cara hidup yang salah, kita ubah menjadi yang benar, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan menerima kebahagiaan kekal di surga. Seperti yang akan kita lihat dalam film berikut ini tentang kisah Nikodemus. Ada yang sudah? Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam ia datang kepada Yesus. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya. Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel.
Mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi menjadi penyelamatnya. Ya. Nikodemus sempat bingung, bagaimana mungkin aku yang sudah dewasa ini masuk ke dalam perut ibuku dan dilahirkan kembali. Tapi apakah yang dimaksud Yesus lahir kembali seperti itu? Tidak. Ya. Nah, dalam kesempatan ini coba kalian reinkarnasi. Bukan itu yang dimaksudkan Yesus, bukan reinkarnasi tentunya ya. Lahir kembali ini dalam arti nanti kita akan bahas di sini ya. Coba kita mulai kita diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapa yang mau coba jawab? Siapa Nikodemus? Oliver, nomor 1. Farisi. Ya, dia adalah seorang Farisi. Orang Farisi itu kelompok yang penting di dalam Yahudi. Apalagi? Pemimpin agamanya. Ia pemimpin agama Yahudi. Ya, Pastor dan Oliver udah saling melengkapi. Lalu sekarang pertanyaan itu, untuk apa dia datang pada Yesus? Untuk? Ya, dia mau diskusi tentang apa? Tentang pertanyaan nomor 2 ini. Tentang dilahirkan kembali supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Dia selalu berpikir apakah dengan menjalankan kehidupan beragama, rajin baca kitab suci, begitu saja orang akan masuk dalam kerajaan Allah? Ternyata Nikodemus masih ragu-ragu dengan itu. Maka dia akhirnya datang pada Yesus dan mendiskusikan tentang hal ini. Lalu apa maksud dilahirkan kembali? Kalian menemukan jawabannya tadi? Yesus mengatakan apa? Apa sih artinya dilahirkan kembali? 6. Ya. Jadi lahir kembali maksudnya lahir dalam roh. Bukan maksudnya kita jadi bayi lagi di perut mama kita. Masa kita Mister udah tua gini jadi bayi lagi di perut mama, kan nggak mungkin. Mungkin nggak? Enggak. Yang dimaksudkan Yesus lahir kembali itu adalah lahir dalam roh. Artinya menjadi manusia yang baru. Baru dalam apa? Baru di dalam kebiasaan-kebiasaan hidup. Tidak menurut keinginan sendiri, tetapi menurut siapa dong sekarang? Yesus. Menurut Yesus, ya, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Betul sekali, Oliver. Nah, bagian C ada hubungannya dengan bagian B. Lalu, apa yang harus dilakukan jika orang ingin dilahirkan kembali? Harus apa? Harus berbuat baik. Berbuat baik. Kemudian apa lagi? Bertobat. Kemudian yang terpenting seperti yang dilakukan Nikodemus, Jujur.
jujur, dan Nikodemus. Berdoa. Apa yang dilakukan Nikodemus tadi dalam kisah ini? Dia datang kepada siapa? Yesus. Dia datang kepada Yesus. Begitu juga setiap dari kita yang mau lahir kembali harus tadi bertobat, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dan datang kepada Yesus. Nah, dari pengalaman kalian, apakah kalian punya pengalaman? Dulu aku punya kebiasaan buruk deh, tapi karena aku mau berusaha menjadi murid Yesus yang baik, aku tinggalkan kebiasaan buruk itu. Ada nggak pengalaman seperti itu? Punya pengalaman kebiasaan-kebiasaan buruk apa dulu? Lalu yang aku tinggalkan. Main kasar. Oke, betul sekali ya. Sekarang bagaimana? Apakah kalian masih bermain kasar? Nah, itu contohnya. Apalagi? Oke, bagus. Dulu kalau salah nggak berani minta maaf, sekarang berani. Oke, bagus. Iseng. Sekarang bagaimana, Oliver? Sekarang enggak. Oke, bagus-bagus pengalamannya. Rachel punya pengalaman? Kebiasaan buruk apa dulu? Sepertinya waktu kita juga sudah habis ya. Kita akan akhiri, tapi kita simpulkan dulu dari pengalaman ini ya. Dari pengalaman Nikodemus ini ya, kita perlu ya belajar dari Nikodemus bahwa kalau kita mau masuk kerajaan Allah, apa yang harus kita siapkan? Bertobat, ya, jujur, berbuat baik, dan mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau sekarang ke gereja. Iya, iya dong. Ya, kalau sekarang ya ke gereja. Sudah mulai ke gereja lagi kan? Iya, kalau kemarin-kemarin masih online ya. Nah, kalau sekarang ya ke gereja beneran. Ya. Apalagi tahun depan kalian sudah kelas 4. Mau komuni pertama. Ya, harus rajin ke gereja. Nanti bisa terima Allah. Iya, kalau udah kelas 4. Oke ya. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini yang luar biasa. Dari pengalaman-pengalaman yang berharga kalian ini, kita akan bawa untuk ke pertemuan minggu depan ya, yakni kita akan bawa pada pengalaman Yesus yang memberi makan 5.000 orang ya. Bagaimana kita akan menjadi seperti murid Yesus ya. Bagaimana murid Yesus akan diajak untuk melakukan perbuatan yang baik ya bersama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita belajar dari Nikodemus yang mau berubah menjadi murid Yesus ya, dari kebiasaan buruk dia melakukan kebiasaan yang baik dan menyelaraskan dengan Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus harus melakukan perbuatan yang baik itu bersama Tuhan. Oke, kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan doa. Tadi sudah Deo. Siapa yang akan menutup hari ini? Oke, silakan Oliver. Mau dari buku? Kalau dari buku doa penutupnya ada di halaman. Oke, silakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kembali kami berkumpul kepadamu karena telah mendampingi kami saat belajar bersama. Semoga Roh Kudus-Mu membantu kami
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, see you next week. God bless you all.